Swastiastu, Om Adu Badrah Kertawiyantu Wiswata, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Baiklah pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada, senang sekali saya Komang Ayu Dendari kembali menjumpai Anda dalam program yang tentu saja menambah pengetahuan spiritual kita, di mana lagi kalau bukan di mimbar agama Hindu. Baiklah pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada, pada hari ini kita akan membawakan tema yang tentu saja dekat dengan kehidupan kita sehari-hari dan bahkan kita lakukan sehari-harinya. Dan tema tersebut adalah Trisandya dalam agama Hindu. Dan untuk membahas terkait tema Trisandya ini, pemirsa kita di sini didampingi oleh narasumber yang sudah ahli dalam bidangnya, dan juga ditemani oleh teman-teman dari Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Sumatera Selatan. Dan untuk narasumber kita pada hari ini adalah ada Bapak Madetoya. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Bagaimana Pak kabarnya pada hari ini? Asungkara. Sehat ya Pak ya? Sehat. Sehat. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan tadi Pak, pada hari ini kita akan menyampaikan dan kita akan membahas tema yang berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari, itu ada Trisandya Pak. Oke, mungkin bisa diberikan pengantar terlebih dahulu Pak terkait Trisandya dalam agama Hindu ini seperti apa sih Pak? Agar pemirsa lebih tahu. Silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awiganamastu Namo Sidam. Memang tema yang kita bahas pada saat ini adalah tema yang sangat prinsip sekali. Ya, betul. Karena tidak ada umat beragama yang tidak mewajibkan umatnya bersembahyang. Betul, beribadah Pak ya. Beribadah. Kalau kita agama Hindu diwajibkan untuk beribadah. Sebelum membahas khusus tentang Trisandya, perlu juga dijelaskan bahwa di dalam agama Hindu tentang persembahyangan atau pemujaan ini dikelompokkan menjadi dua. Dua ya Pak. Yang pertama disebut dengan Nitya Karma Puja, artinya persembahan pada setiap hari. Dan yang kedua adalah Naimitaka Karma Puja. Nah, Trisandya ini termasuk persembahan Nitya Karma Puja yang dilakukan setiap hari. Setiap hari. Nah, kalau Naimitaka Karma Puja diantaranya adalah hari-hari suci keagamaan, umpamanya Galungan, Kuningan, termasuk Piodan Pura gitu kan. Hari Raya Suci itu Pak ya? Iya, hari Raya Suci gitu kan. Nah, berkaitan dengan puja Trisandya termasuk Nitya Karma Puja, juga disebutkan bahwa upacara ngejot atau musaiban juga dikelompokkan ke dalam Nitya Karma Puja. Oke, itu sama dengan Mesaiban berarti Pak? Iya, Mesaiban atau ngejot gitu ya. Jadi umat Hindu terutama ibu-ibu, karena yang ibu yang masak ya. Iya, betul-betul. Jadi diwajibkan habis masak harus ngejot dulu, paling tidak pada 5 tempat pembunuhan gitu. Dimana ya. aja Pak? Mungkin bisa disebutkan juga agar pemirsa tahu. Ya, tempat masak di dapur, di api, bahkan tidak hanya 5, di tempat penyembelihan, tempat ngulek, gitu kan. Oleh karena mengadakan saiban ini, maka karena kita punya tempat ibadah, juga diikutkan juga yang lain itu di tempat semua tempat ibadah itu gitu kan. Nah, inilah agama Hindu. Nah, di samping itu perlu kita juga pahami agama Hindu objek pemujaannya itu 2 arah. 2 arah. Mungkin pernah sudah sampaikan. Yang pertama adalah arahnya keluar diri. Keluar diri. Seperti Iya. apa itu Pak maksudnya Pak? Keluar diri itulah tempat-tempat sembahyang atau tempat-tempat tertentu dia dianggap kita suci gitu kan. Nah, ini memang hampir seluruh umat beragama Hindu melakukan itu ya, karena mencari Tuhan itu luar diri. Tapi padahal yang lebih mulia adalah mencari Tuhan di dalam diri. Dalam diri kita sendiri. Itulah dalam teori Sankhya disebutkan Astanga Yoga, 8 tingkatan untuk mencapai samadhi. Itu ya memang katakanlah sistematis, dan cuman kadang-kadang orang bersemadi ini sudah disalah tafsirkan, mencari kesaktian, menjadi dukun. Salah paham dalam itu salah sehari-hari ya Pak ya. Salah penerapannya. Ya memang kalau sudah membangkitkan Tuhan di dalam diri, hal-hal mujizat kesaktian itu akan
tertumbuhkan dengan sendirinya. Dengan sendirinya, Pak, Iya, secara begitu. langsung. Kadang-kadang bisa mengobati gitu kan. Keluarganya sakit, diobati, sehat, akhirnya nyebar kemana-mana. Kemana-mana infonya. Masyarakat ini akhirnya berduduk sana. Padahal samadi itu adalah meningkatkan batin. Itu sebenarnya. Jadi tidak sampai pada tujuannya. Apalagi sengaja yang tujuannya untuk mencari kesaktian ini. Ini yang katakanlah penyimpangan. Ya, Karena banyak salah orang paham ya, Pak, ya, iya menafsirkan hal demikian padahal bukan begitu. Yoga itu, Astanga yoga itu tujuannya adalah mendapatkan batin yang sebenarnya. Siapa diri kita yang sejati? Oke. Itu ya. Oke. Nah, Itu Nah, kembali- pengantar tadi, Pak, ya. iya, kembali kepada Trisandya. Oke, mungkin bisa dijelaskan nih Pak maknanya mungkin. Iya, Trisandi iya, seperti nah, apa. penting ini Betul, kan. betul. Kenapa disebut dengan Tri? Tri artinya tiga. Tiga. Kata bilangan. Eka 1, 2, Dwi, 1, 4, Tri, 3. Tiga. Ya. Nah, Sandia artinya sandi, pertautan, hubungan. Hubungan. Nah, begitu. Nah, dalam hal ini 3 kali hubungan itu, hubungan di sini artinya hubungan dengan ide Sang Yang Widi Wasi dengan segala manifestasinya. Ya. Nah, di samping itu hubungan waktu juga. Hubungan waktu malam menjadi siang, pagi hari, siang sore, siang hari, gitu kan? Sore ke malam, sore hari. Nah, begitu. Nah, di dalam Rigveda Mandala 10 disebutkan Pratah Sawana itu pagi hari, ya. Madhya Dina, Madhya kan tengah-tengah kan, Ya, tengah hari, dan Sawana sore hari. Nah, ini disebutkan dengan tegas di dalam kitab Manawa Dharmas, di dalam kitab Rigveda Mandala 10. Ya, jadi setiap umat Hindu sebenarnya diwajibkan untuk melaksanakan persembahyangan sehari 3 kali. Oke, tadi Bapak menyebutkan 3 kali sehari. Seperti yang kita ketahui di kehidupan sehari-hari, Pak, ya, 3 kali itu yang karena diajarkan di dalam pelajaran agama Hindu juga itu jam 6 pagi, 12 siang, dan jam 6 sore. Nah, Iya. itu apakah benar, Pak? Ya, begitulah. Jadi pergantian waktu kurang lebih begitulah. Oke. Itu saat yang paling tepat. Momentum, dauh namanya. Waktunya yang pas. Tetapi apakah sebelumnya boleh? Katakanlah begitu. Betul, betul. Apakah sesudahnya boleh? Di dalam agama Hindu ya memang namanya Desa Kalpatra. Desa Kalpatra. Nah, tempatnya, waktunya, keadaannya bagaimana? Boleh saja. Nah, cuman barangkali kalau kita nilai dari segi ukuran angka yang aturan 100 menjadi 10 Kurang barangkali. nilainya Yang berarti, penting, Pak, ya. semua aktivitas menurut agama Hindu ada hasilnya. Ada hasilnya. Tidak mungkin tidak berarti, Pak, ya. Tidak Selalu ada yang tidak hasil. berhasil. Semuanya berhasil. Orang berenung saja ada hasilnya. Orang semadi itu diam, tidak melakukan aktivitas apa-apa ya, Tapi hanya ada merenung. manfaatnya. Tarik nafas dengan tenang, keluarkan. Itu berjam-jam. Ada hasilnya menemukan sang diri sejati. Bukan hanya aktivitas badan, aktivitas mulut, Betul. begitu kan, aktivitas pikiran, bukan itu saja. Ya. Nah, ini dalam hal ini perlu kita sadari, jangan karena ya lewat waktu atau sebelum waktu, mungkin jam 6 kita harus keluar rumah gitu umpamanya kan. Jangan Trisandya. Kalau ada waktu sebelumnya boleh. Menyesuaikan Sesuai- kondisi berarti, nah, Pak, ya. begitu dalam agama Hindu. Mungkin pernah Bapak sampaikan di sini. Yang kebenaran dunia ini tidak ada yang pasti selamanya demikian. Betul. Semuanya evolusi, parinama. Nah, itulah ditentukan oleh tempatnya di mana, ya, waktunya kapan, dan keadaannya seperti apa. bagaimana. Nah, jadi Trisandya 3 kali melakukan sembahyang. Iya. Nah, gitu kan? Ya, pagi, siang, sore. Nah, apakah hanya waktu ini saja? Tidak. Ya, kita umat Hindu, khusus Indonesia ya. Kalau di India Bapak kurang tahu ya, walaupun pernah ke India gitu kan. Tapi mungkin belum terlalu memahami ya, Pak. Iya, iya, iya. Di India juga bermacam-macam. Betul. Ya, bermacam-macam itu. Nah, jadi pokoknya dalam persembahyangan tadi, naik minta ke Karma Puja. Nah, pada saat odalan, hari raya besar gitu kan. Pelaksanaan sembahyangnya tidak jam 6. Ya, kadang jam 10 malam, Jam kadang 10 jam gitu 2 kan. siang jam ya. 11 gitu kan. Iya, betul. Nah, begitu. Nah, sebelum Panca Sembah ada Karmaning Puja,
itu laksanakan Trisandya dulu. Iya, betul. Gitu kan. Dan itu baru laksanakan Panci Sembah. Panci Sembah. Begitu. Semuanya pokoknya di dalam agama Hindu hal-hal yang maknanya kebaikan jangan dihalangi oleh hal-hal yang katakanlah ditentukan oleh keadaan begitu. Kembali keadaannya itu disesuaikan dengan kondisi kita itu. Oke. Ya. Oke, tadi luar biasa sekali penyampaian makna dari Trisandya itu Pak Iya, ya. 3 kali dilaksanakan jam 6 pagi, 12 siang ataupun 6 sore. Boleh dari itu. Oke. Menyesuaikan tetap kembali Iya, menyesuaikan iya, ya Pak itu, ya. Oke, mungkin selanjutnya kita akan bahas nih Pak. Sebenarnya makna dan manfaat atau pengaruh dari pelaksanaan Trisandya ini seperti apa Pak? Kadang kan ada nih mungkin teman-teman yang merasakan juga kayak merasa kurang tenang, kemudian melaksanakan Trisandya menjadi lebih tenang. Apakah makna pengaruh sesungguhnya dari Trisandya ini seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Baik ya. Ini perlu kita bahas dulu dari segi tahapan-tahapan pelaksanaan Trisandya Oke, itu. mungkin bisa dijelaskan. Gitu kan. Yang pertama disebut dengan asana. Asana. Asana artinya sikap badan di dalam melaksanakan persembayangan itu, khususnya Trisandya. Bagaimana sikap badan? Betul. Laki-laki bagaimana, perempuan bagaimana, orang sakit bagaimana. Orang sakit pula Trisandya dengan sikap namanya sawasana. Sikap seperti mayat, diam. Berbaring di berbaring begitu ya. Di dalam agama Hindu semuanya diatur. Ya, yang penting tujuannya adalah untuk kebaikan. Ya, asana. Ya, asana ini memang di dalam teori agama yoga gitu kan. Itu namanya ada yoga asana, melatih fisik. Ya, supaya duduknya bisa tenang, pikirannya bisa tenang, fokus, ya gitu. Nah, memang perlu dilatih, tidak ada ujuk-ujuk muncul, tidak bisa itu. Harus dibiasakan ya Pak ya? Begitu, sudah asana. Ya kalau laki-laki yang terbagus adalah Padmasana. Dua telapak kaki marah ke atas begitu Padmasana. Bersila ya Pak ya? Tapi pada umumnya jarang orang bisa. Perlu latihan berbulan-bulan ini. Agar telapak kakinya menghadap ke atas semua Pak ya? Begitu, perlu. Seperti orang samadhi. Paling tidak Sukhasana, bersila biasa. Bersila seperti biasa. Gitu kan. Terus yang perempuan umumnya karena pakai kain, itu Bajrasana. Ada bersimpuh ya Pak? Ya, bersimpuh begitu. Nah, sudah asana, itu ada mantranya ya. Sudah kita sudah sebutkan ya mantranya. Terus ada namanya pranayama. Prana artinya napas yang memberikan energi pada tubuh kita. Yama mengatur. Betul. Mengatur nafas supaya memberikan energi pada tubuh kita. Betul. Begitu. Menarik napas, menahan napas, dan menghela atau mengeluarkan napas. Ini aturannya di dalam yoga itu ada aturannya. Mungkin pernah juga Bapak sampaikan di sini disebutkan dalam yoga asana itu tarik nafas 1, hitungannya dulu perpanjangan 1, tahan 4, keluarkan 2. Artinya menarik dalam nafas 1 satuan detik gitu Pak ya? Tahan nafas hitungan 1. Tahan nafas 4, 1, 2, 3, 4. Keluarkan nafas 2. Begitu. Ya. Ini tidak mutlak. Ini paling mudah. Siapapun bisa melaksanakan. Tapi kalau orang yang sudah tinggi kerohaniannya tidak cukup begitu. Ditingkatkan menjadi 2, 8, 4. Begitu. Tingkatkan lagi. Ya. Itu setiap peningkatan berarti hanya 1 angka Pak ya? Tidak tentu. Belum tentu. Ya memang bagusnya tidak secara gradual kan, bertahap 1, 2, 3, katakanlah begitu kan. Begitu. Pranayama sangat penting sekali. Pranayama ini bisa membantu metabolisme dalam tubuh kita. Oke Bapak, kita tahan dulu mungkinnya pembahasan yang luar biasa sekali ini. Kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Baiklah pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di Mimbar Agama Hindu yang pada hari ini dengan tema Trisandya dalam Agama Hindu.
Oke Bapak, mungkin bisa kita lanjutkan lagi tadi pembahasan terkait pengaruh pelaksanaan Trisandya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Iya, Sempat terpotong tadi Pak. Karena ada yang lewat gitu ya. Iya, ada pesan-pesan tadi. Oke. Ya, jadi pranayama pengatur nafas untuk memberikan energi dalam tubuh kita. Ya. Nah, perbandingannya 1, 4, 2 itu paling sederhana. Ya, anak kecil bisa melaksanakan gitu kan. Kalau orang dewasa mungkin paling tidak 2, 4, 8. Nah, sudah pranayama gitu kan. Lalu ada namanya karasudana. Karasudana. Ya, penyucian kedua belah tangan. Ya. Buat tangan Pak ya. Ya, ini secara simbolis. Iya betul. Tapi sebenarnya, nah itu sebelum kita melaksanakan persembahyangan harus menyucikan diri dulu sebaiknya gitu kan. Cuci tangan, cuci kaki, kumur-kumur gitu kan. Bersihkan air di kepala itu namanya acamania. Begitu sebenarnya gitu kan. Itu memang secara material. Kalau di sini ada pencucian tangan secara mantra. Om Sudamam Swaha, ya sudah artinya suci bersih. Begitu kan. Nah, di dalam asana ini perlu juga dipahami, ya, bukan hanya sikap kaki saja. Oke, tapi sikap apa lagi Pak? Sikap badan, pandangan mata, gitu kan. Nah, kakinya duduk begitu, badan tegak, diupayakan tegak lurus. Itu untuk membantu cakra-cakra kita. Ya, nah, sudah itu tegak lurus, kepala tundukkan sedikit, mata diarahkan ke ujung hidung. Itu namanya ngeranesike. Tidak mungkin boleh mejem. Ini banyak melakukan kesalahpahaman mungkin di masyarakat ya Pak. Malah merem bukan malah melihat ke ujung hidung ya Pak ya. Itu apakah berbeda sebenarnya Pak maknanya? Itu seperti apa? Oh berbeda. Ini yang Bapak tahu. Kalau melotot mata cepat lelah. Berkedip. Kalau kejam, ini kemungkinan bisa pikirannya kemana-mana, bisa tertidur bahkan ya Pak gitu ya, kan. benar-benar. Kalau diarahkan ke ujung hidung, itu dia lebih terfokus berarti iya, ya Pak ya? Begitulah harapan gitu kan. Ya gitu. Nah begitu kurang lebih ya, arahkan ke ujung hidung ya. Nah kembali kepada yang tadi itu apa namanya masalah penyucian tangan. Ya begitulah. Penyucian secara spiritual, tangan kanan dulu, tangan kiri, baru mengucapkan mantra Trisandya. Ya. Mantra Trisandya ini ada 6 sloka, ada 6 mantra, atau mungkin kalau secara umum 6 bait. 6 bait ya. Iya. Yang terpenting dari sini adalah perlu dulu ketahui. Kenapa disebut mantra Trisandya disebut dengan Gayatri mantra? Gayatri mantra. Gayatri ini adalah nama lagu. Ya, kalau di Jawa atau di Bali ada namanya kalau Sekar Madya, ada Sino, Pupo dan sebagainya. Jadi jenis lagu yang ini Gayatri. Itu. Gayatri mantra ini dikatakan ibu dari semua mantra. Gitu kan? Sebab dapat membangkitkan ya budi daya nurani dari si pelakunya itu. Itu tujuannya. Jadi kalau itu terbangkitkan dengan baik, maka orang itu akan mencapai ketenangan. Ya. Jadi tidak emosional kalau umpamanya dimarahi, katakanlah mendapat hal-hal yang kurang baik dalam tanda kutip ya, atau disanjung, biasa-biasa saja. Nah, itu budi yang seimbang, budi yang sudah cerdas. Ya, nah itulah mantra Trisandya itu adalah tujuannya untuk meningkatkan, membangkitkan dan meningkatkan budi itu sendiri. Itu. Nah, mantra yang kedua itu membicarakan masalah Tuhan yang Maha Esa, disebut dengan berbagai nama dewa. Gitu kan? Nah, mantra yang ke-4, ke-5, pengakuan atas diri penuh dosa, penuh papa, ketidaksempurnaan. Gitu.
Nah, yang terakhir, karena merasa tidak sempurna, nah jangan lupa mohon maaf atas segala kesalahan itu supaya terampuni. Nah, begitu ya. Nah, jadi kan Berarti itu tiap baitnya itu memiliki makna tersendiri ya, Pak? ya begitu. Satu memang meningkatkan batin kita, ya. Yang kedua dan ketiga adalah menyebut Tuhan yang tunggal, disebut dengan berbagai nama. Yang keempat dan kelima adalah pengakuan diri atas ketidaksempurnaan penuh dengan papa. Yang kelima, memohon maaf atas ketidaksempurnaan itu yang mengakibatkan dosa-dosa dari adik-adik kita kan? Betul. Ya, dari perilaku badan kita, tangan, kaki, badan sebagainya. Terus dari wacana, kata-kata, kita sering mengumpat barangkali kan? Iya, betul. Nah, begitu. Yang terakhir pikiran. Pikiran ini sumber dari segalanya. Mungkin Bapak pernah bilang, kita sebenarnya memiliki 11 indera kan? Eke dasi indra. Ya, umumnya orang tahu panci indra. Panca indera. Ya, hidung, lidah, kuping, kulit, begitu kan? Nah, yang berikutnya panca padendria, penggerak tubuh, tangan, kaki, perut, maaf kemalian, pelepasan. Nah, semuanya itu berfungsi dengan baik apabila indera pengendali pikiran kita menyertai. Dengan pikiran yang positif juga. Iya, mungkin anak-anak pernah mengalami mata melotot ke depan gitu kan. Ada seseorang lewat tidak terlihat. Terus sudah sampai kita. Nah, Bapak tadi lewat dari mana? Kan dari sana. Tidak menyadari ya. Nah, itu jadi pikiran memang pandangan ke arah depan, tetapi pikirannya kemana-mana. Nah, itu. Nah, itulah jadi di dalam melafalkan mantra termasuk menjadi sanyu. Yang penting bagaimana pikiran itu mengikuti. Betul. Ya, badan kita dengan sujud bakti. Ya, memang kalau tidak latihan untuk konsentrasi 1 menit saja Sulit ya, Pak ya. sulit. Ya, mengucapkan mantra hendaknya harus diketahui maknanya. Itu. Tetapi ya memang bahasa Sanskerta ini bahasa yang sulit gitu kan. Ya oke, paling tidak mengucapkan mantra itu secara tepat. Secara tepat gitu kan. Nah, jadi berkaitan dengan kesempatan ini, Bapak ya kadang-kadang duduk bersebelahan gitu, atau pemangku juga mengucapkan. Masih banyak yang kurang tepat mengucapkannya. Itu. Nah, jadi dalam kesempatan ini barangkali Bapak meminta kepada kita sekalian bagaimana mantra Trisandi ini dilafalkan secara Dengan baik dan tepat. benar. Nah, sebab sebenarnya untuk tingkat dewasa anak-anak mantra Trisandi ini diusahakan dilombakan untuk tingkat anak Betul, SD ada. gitu kan. Ada Di situ cabang lombanya ya, Iya, cara mengucapkan panjang pendek naik turun termasuk pembengalan kata. Bapak amati banyak orang yang salah mengenal Masih salah kata ya, Pak. sendiri. Contoh ya sederhana ya. Di dalam kidung ya, apan tirte merte jati. Ini kurang besar. Sebenarnya apan tirte kalau dipenggal, merte jati, tirte air suci, merte mati. Gitu kan? Jadi berbeda ya, Pak, maknanya. Berbeda ya. Apan tirte amerte jati, jadi kehidupan yang abadi. Berarti Begitu. tidak perlu dipenggal berarti ya, Pak. Boleh dipenggal, tetapi dengan catatan di depan merte di si merte hari mati. Iya, betul. Jadinya amerte berarti. Merte. Kalau dia dipenggal oleh apan tirte merte jati, boleh. Gitu kan? Kalau nafas pendek boleh. Menyesuaikan kondisi. Nah, begitu. Di dalam agama semuanya ada jalan keluar, tidak mutlak, gitu kan? Itulah mengapa disebut agama Hindu adalah agama yang fleksibel ya, Pak. Iya, fleksibel sekali. Ya, Bapak ajarkan itulah. Dharma ini ada 2 wujudnya. Dharma yang mutlak, membahas hal-hal yang mutlak, hanya ide sayang widi yang mutlak. Nitya artinya abadi, anadi, tiada berawal, tiada berakhir.
gitu kan? Sumber dari segalanya janma dia sejata. Semuanya ini berasal dari Tuhan, gitu kan? Nah, dharma yang membahas tentang dunia materi inilah yang berubah, gitu kan? Nah, termasuk dalam bicarakan ini, ya boleh nggak kita bicarakan hal ini di pasar? Di depan orang lalu lalang nggak boleh, kan gitu kan? Nah, inilah tempatnya salah satunya diberikan tempat. Nah, kita diatur semuanya, ini etika. Jangan nanti di pasar kita seolah-olah mahir, hebat sekali kan. Nah, jadi terlalu paham ya Pak ya. pikirannya nanti orang miring-miring ya. Karena tidak menyesuaikan tempat ya Pak Nah, ya. itu desa kalau Patre. gitu kan. Mungkin Bapak pernah bilang bernyanyi, tidak? Iya betul. Adalah perbuatan yang baik, menghibur. Tapi jangan coba-coba menyanyi di depan calon mertua yang lagi sakit gigi. Iya. Kena marah nanti Pak ya. Nah, kurang lebih begitulah. Oke, luar biasa tadi penyampaiannya. Oke, mungkin di sini ada teman-teman dari KMHDI Sumatera Selatan, Pak. Mungkin dari teman-teman di sini ada Komang Mita dan Ilu Eka. Dari pembahasan yang sudah kita bahas tadi, apakah ada nih pertanyaan yang muncul dari kalian yang memang mungkin masih kalian bingungkan? Jika ada, boleh silakan untuk bertanya kepada Pak Pembadi. Siapa? Oke, Mbak Komang Mita ya, silakan. Saya di sini mau bertanya nih Pak. Tadi seperti yang Bapak jelaskan ya, kalau sebelum memulai persembahyangan itu ada baiknya untuk mencuci tangan, mencuci kaki, bahkan mencuci kepala di sini Pak ya. Gitu. Tapi bagaimana jika orang tersebut baru pulang kerja atau baru selesai melakukan aktivitas, apakah ada baiknya jika dia mandi dulu gitu Pak, biar pikirannya juga segar, jadi nanti kan sembayangnya fokus. Apakah itu mandi itu diwajibkan atau boleh jika hanya mencuci yang seperti Bapak jelaskan tadi, mencuci tangan, mencuci kaki, seperti itu Pak? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Kita atas pertanyaannya. Bagaimana Pak, bisa dipahami pertanyaannya? Pertanyaan yang sangat bagus. Bisa langsung fleksibel dijelaskan. sekali Iya dalam betul Pak. agama Hindu. Ya, Bapak bilang tadi kan semuanya desa Desa kalpataru, gitu kan. Kalau memang habis kerja, kadang fisik kita ini kurang mendukung, Betul. gitu kan, belepotan di mana-mana. Kena gitu debu kan. ya Pak ya, kalau yang naik motor ya. Paling tidak karena debu lah, Iya, betul. apalagi kotoran yang memang harus tidak boleh gitu kan. Tapi kalau memang jujur, tidak ada orang yang sembahyang tidak menyertakan kotoran. Maaf ngomong, kotoran perut. Ya, ikut tanpa kita sadari ya Pak ya. Nah, Betul. cuman kotoran itu sepanjang masih di dalam tempatnya itu tidak menjadi masalah. Hal yang tidak Nah, kalau dipermasalahkan. umpamanya nanti sudah di luar lengket, nah ini yang kurang bagus ya. Jadi kembali kepada yang pertanyaan tadi ya. Memang kalau ada waktu, alangkah baiknya. Itu kan? Oke Tapi Bapak, habis kerja, luar biasa sekali. Mungkin kita tahan dulu Pak ya, nanti akan pertanyaan Komang Mita akan dibahas lebih lanjut lagi oleh Bapak setelah jeda pariwara berikut ini. Baiklah pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami dalam Mimbar Agama Hindu yang pada hari ini membahas tentang Trisandya. Oke Bapak, mungkin tadi pertanyaan Komang Mita jawabannya sempat terputus tadi Pak, bisa dilanjutkan secara singkat saja mungkin agar Komang Mita dan pemirsa di rumah juga bisa memahami jawabannya. ya kembali kepada keadaan kita. Kalau memang fisik kita masih katakanlah memungkinkan, Betul. ya cukup kumur-kumur gitu, cuci tangan gitu kan. Bisa, tapi kalau itu kondisinya tidak memungkinkan, ya memang waktunya jam sekian. Bisa ditunda sebentar. Jangan nanti untuk jadi kebersihan mandinya lama kan Yeah. gitu kan. Nah, inilah jadi kembali kepada di dalam agama ini semuanya ada jalan keluar. Tidak harus begitu. Ya. Menyesuaikan kembali lagi ke Begitu. kondisi Tetapi ya Pak ya. jangan dipaksa-paksakan menyesuaikan, bukan ya. Benar-benar
dihitung, dikalkulasi, dipahami dengan baik gitu kan. Jangan bisa-bisa saja nanti jam gitu kan. Kecuali memang tidak memungkinkan sekali baru ya Pak ya. Jangan dipaksakan untuk tidak memungkinkan begitu ya Pak ya. Tapi rasanya semuanya jangan keluar. Kalau kotor ya mandilah sebaiknya gitu kan. Kalau sudah masih habis ini kan kegiatan ini kan masih begini boleh sembahyang kumur-kumur cuci kayu gitu kan. Jadi kembali kepada kondisi kita saat itu. Benar. Begitu. Bagaimana kalau Mita bisa dipahami jawabannya? Oke, terima kasih ya Pak. Oke, pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada, selain kita akan membahas Trisanja ini, mungkin teman-teman dari KMHDI Sumatera Selatan akan membawakan sedikit sloka yang berkaitan dengan pembahasan tema kita pada hari ini, yaitu Trisanja. Kepada teman-teman dari KMHDI, Komang Mita dan Ilo Eka, dipersilakan. Om Swastiastu. Pembacaan Bhagavad Gita, Adhyaya 4, Sloka 11. Yang artinya, bagaimanapun jalan manusia, mendekatiku
Aku terima wahai Arjuna. Manusia mengikuti jalanku pada segala jalan. Om Santi 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 Om. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman dari KMHDI Sumatera Selatan atas pembacaan selokanya. Baik, pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada, kita akan bahas kembali lagi terkait tema kita pada hari ini terkait Trisandya yang sudah terpotong tadi ya Pak ya, terkait pembacaan karena dipotong oleh pembacaan seloka tadi. Oke, mungkin pertanyaan yang saya yang masih bingung sampai saat ini ya Pak ya. Sebenarnya sikap tangan ketika melaksanakan Trisandya itu seperti apa Pak yang benar, yang baik dan benarnya itu seperti apa? Mungkin ada juga teman-teman dan pemirsa di rumah yang masih bingung terkait sikap tangannya yang benar. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Oke, ya memang masih banyak orang berbeda. Betul. Jadi kebetulan pembahasan tentang penyempurnaan puji Trisandya ini Bapak dari awal, dari sebelum dua hari di dalam Sabe, sikap tangan tadinya adalah sikap memuja. Konsepnya begitu. Ya, ini memuja ya. Ini punya makna. Ini adalah badan, simbol badan, stulu sarire, ini sukmu sarire. Gitu kan? Ini panca karmendriya, panca bunyi. Jadi kita satukan indera itu, lahir dan batin, ya, sembahkan pemujaan itu kepada yang kita puja. Itu. Tapi oleh karena mantra Trisandya ini panjang, yang Bapak tahu, maka sikap tangan yang begini ini tidak dipakai. Maka dipakailah namanya amustikarana. Nah yang Bapak tahu sikap amustikarana ini adalah dua tangan berbentuk kojong. Seperti kojong. Kojong. Ini ya. Dua jempol. Dua jempol dan begini. satu telunjuk. Tempatnya di ulu hati. Ulu hati. Nah begitu. Cuman ada juga yang sikapnya seperti begini. Nah ya. Itu apakah sama saja atau bagaimana Pak? Mungkin ya, bisa dijelaskan. Sama saja lah. Sama saja ya. Ya. Semuanya itu bergantung dari pikiran dan hati. Ya. Maknanya Waktu tetap di sama dalam ya. sembahyang itu kan ide utara itu kan anghayap sari, menikmati saripati dari persembahan pemujaan itu. Apa itu? Rasa tulus dari Ikhlas. bakti sang pemujanya itu. Ya. Nah, yang Bapak tahu begitu sikap tangannya begini amustikarana. Oke. Ya. Bentuk seperti Tempatnya kojong. di hati, bentuk kojong ini kan. Tapi itu begini silakan. Silakan saja ya. Sama saja berarti maknanya. Sama saja. Oke, Gitu mungkin kan. Nah, sikap tangan di dalam melaksanakan puja Trisandya. Oke. Ya. Mungkin itu bagi para pemirsa yang masih kebingungan mungkin apakah membentuk dengan 3 jari ataupun 2 jari sebenarnya maknanya sama saja ya Pak ya. Oke, mungkin kita lanjutkan lagi Pak terkait Trisandya. Tadi juga Bapak sempat menyampaikan bahwa ketika melaksanakan odalan itu melaksanakan Trisandya dan juga puja kramaning sembah ya Pak ya, panca sembah. Nah itu kan kita menggunakan berbagai peralatan perlengkapan sembahyang ya Pak, ada dupa, ada bunga. Nah ketika kita ada di suatu tempat yang sekiranya tidak memungkinkan untuk kita mendapatkan perlengkapan persembahyangan itu Pak, apakah kita tetap boleh melaksanakan Trisandya atau seperti apa Pak? Apa ada solusinya atau bagaimana Pak? Jelaskan kepada pemirsa mungkin. Di dalam agama Hindu, kembali tegaskan, jangan terhalang dengan hal yang katakanlah tidak mutlak, gitu kan? Semuanya sesuaikan. Yang penting tujuan pelaksanaannya untuk kebaikan, gitu kan? Seperti ya paling tidak kalau masalah Trisandya dupa, paling tidak itu kan? Dupa itu sarana, ya. Asapnya dikatakan mengantarkan doa kita ke atas. Ke atas. Kan asapnya ke atas larinya. Belum ada asap larinya turun. Iya. Atas kepada yang kita puja yang tinggi. Baunya harum.
siapa yang tidak senang keharuman? Menyejukkan Semuanya hati senang ya, Pak ya. Bikin tenang ya, Pak ya. Nah, begitu maksudnya untuk membantu ketenangan pikiran dan doa kita diantarkan ke atas. Begitu. Nah, kalau disandi, tapi kalau bentuk odalan gitu, itu lain itu. Ya, sebab sajen itu adalah orang Sunda sastra jenderal. Sajen itulah weda atau sastra yang diwujudkan dalam bentuk sajen. Mungkin pernah Bapak bilang dulu. Ya, itu simbolisasi. Di dalam agama itu budaya, sarana itu penerjemahan aplikasi dari ajaran Weda. Simbol berarti ya, Pak. Contoh nih ya sederhana. Iya. Bapak sekarang pakai ikat kepala ya. Iya. Ya, ikat Udeng ya, kepala. Pak ya. Udeng bahasa Balinya. Dasar halusnya gitu kan. Ini bukan sembarangan dibuat. Ada maknanya ya, Pak. Ada ya? maknanya. Orang yang menciptakan itu. Ya, Bisa yang dijelaskan. jelas paling tidak udeng adalah pengikat kepala. Maksudnya pikiran itu jangan kemana-mana. Walaupun pada kenyataan susah menyatukan pikiran itu. Betul. Nah itu kan. Nah ini ya maaf ya, bukan menunjukkan Bapak dicakap, bukan ya. Nah ini kan ada dua. Ininya dua kan, sebelah kanan, sebelah kiri. Sebelah kiri. Nah ini simbol ruwe binide. Ruwe Dua binide. aspek yang saling berhubungan tapi tidak bisa dipisahkan. Maaf kalau teori fisika atom itu proton neutron ada elektron. Jadi proton neutron adalah dualisme. Tapi tidak bisa dipisahkan dia. Ini ya. Jadi dalam manusia tidak ada manusia baik selamanya. Betul. Dewa pun ada juga kesalahannya. Gitu kan? Nah, ini kanan simbol kebaikan. Kiri ketidakbaikan. Kalau nonton wayang, pernah nonton wayang? Pernah, Pak. Pernah ya? Wayang yang Pandawa mewakili kebaikan, Betul. Korawa kebaikan. Pasti Pandawa sebelah kanan, Iya. kiri Korawa. Ini simbolisasi Melaksanakan. etika begitu ya. Nah ini karena ini dia lebih berat ke positif, dikenalikan oleh positif, yang negatif lebih hilang ini. Begitu. Tetap harus berdampingan ya, Pak ruwe ya. binide tidak bisa, Tidak bisa dipisahkan. dipisahkan. Gitu kan. Nah yang berikutnya ini yang benar menjadi perhatian Bapak saat ini adalah ikatan di depan ini. Oke, bagaimana itu, Pak? Kalau yang Bapak tahu, ini makna simbol kehidupan. Simpul namanya kan, Simpul. tidak mati ya. Iya. Ini simbol kehidupan. Bahwa kehidupan itu, bahkan dunia ini pun tidak permanen. Tidak ada hidup yang selamanya. Betul. Tidak ada orang yang cantik selamanya. Ya, Tidak ada yang kaya begitu. selamanya juga, Pak ya. Iya. Semua Ya. ada masanya. Begitu. Ini simbol kehidupan. Kehidupan ini ada waktunya. Itu kan akan diakhiri dengan kematian. Begitu. Ini simbolisasi. Begitu. Juga pakaian yang ke bawah gitu kan. Semua memiliki Nah yang penting sekali sekarang, maaf ini yang singgung yang cewek-cewek ya. Dalam sembahyang itu sebaiknya berpakaian yang suci, bersih dan tidak mengganggu pemandangan orang lain. Cuman sekarang lain. Kalau tidak tampil begitu Kurang ya? Begitu. Ya. Padahal di kita ini sudah diatur. Untuk pesta bagaimana pakaiannya? Oke, oh ya mungkin menyinggung itu ya Pak ya, saya sempat dengar ada yang namanya menyesuaikan nitya, madya dan utama itu seperti Iya, apa iya. Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak? Iya. Kalau pakaian untuk yang mewah gitu kok untuk perkawinan, pesta boleh. Itu Ya. termasuk dalam liste madya atau utama Pak? Kalau pesta tak mau. Utama. Iya, madya untuk sembahyang. Ya, sembahyang gitu kan. Apa namanya? Yang usul perempuan, laki-laki sudah begini ya perempuan. Sekarang ini kan zamannya berokat, Tuh. ya, supaya seksi gitu kan. Padahal kalau bisa jangan begitu. Kalau bisa ya nih kritik kita bersama ya, tergantung kita. Kembali kan. ke diri masing-masing. Gitu kan. Gitu ya. Pokoknya suci, bersih gitu kan, bersih
tidak mengganggu pemandangan orang lain. Terutama, maaf, pemangku. Kalau pemangkunya masih muda, maaf, BH-nya nih, ini ya kelihatan. Mengganggu ya Pak ya? Seperti orang tidak pernah TK. Kan 3 kali semestinya TK. Iya. Satu sampai 10 kali satunya ini. Dilebih-lebihkan jadi ya Pak? Ini guyonan ya. Iya, iya. Begitu. Nah, ini perlu dipertimbangkan hal demikian. Yang penting berpakaian bersih dan rapi. Nyaman dipakai. Nah, itu sekarang kan Yokinsi. Gitu kan. Maaf ini dalam tanda kutip bukan kritik, bukan. Oke. Mari kita kan jadi dalam agama Saling Hindu. introspeksi diri Nah, itulah kan masing-masing. tatwa, etika, upacara. Oke. Satu kesatuan. Ada etikanya semua. Baik Bapak, mungkin kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Iya. Baiklah pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di Mimbar Agama Hindu dengan tema Trisandya dalam Agama Hindu. Oke Bapak, kita akan sambung lagi pembahasan kita pada hari ini terkait Trisandya. Mungkin di sini juga ada banyak pertanyaan dan pemirsa juga masih bingung. Di sini kami khususnya Pak ya, mahasiswa, kemudian ada pekerja yang merantau nih Pak. Tinggal di luar kota yang di dalam tempat tinggalnya itu tidak memiliki pura ataupun sanggah, hanya ada pelangkiran atau sejenisnya. Nah itu sebenarnya bagaimana kita cara melaksanakan Trisandya yang baik dan benar Pak? Kan biasanya tuh di pelangkirannya tuh tidak ada tempat duduk yang lebih baik daripada pura gitu kan. Nah itu seperti apa Pak? Mungkin bisa diberikan penjelasan kepada pemirsa di rumah. Kalau puja Trisandya ini tidak mengharuskan adanya suatu objek atau tempat pemujaan. Dimanapun boleh. Yang penting itu kan tempatnya memang pantas untuk itu. Bersih ya Pak ya. Nah, dimanapun boleh. Maaf, nanti di kamar kecil ini yang Tidak ini etikanya tidak benar. Kurang gitu ya, Pak kan. Ya, di tempat tidur. Ya, depannya di bawah. Boleh tempat tidur. Gitu kan. Nah, dimanapun boleh. Yang penting wajar dan memang dari segi etika gitu kan, ya tidak akan menyalahi gitu kan. Benar ya, kalau di dalam agama ini memang katakanlah sejenis diharuskan ada objek pemujaan. Iya. Kalau di Bali paling tidak kalau sudah berkeluarga ada kemulan. Ya kemulan. Nah, paling tidak itu kan. Nah, terus kalau di luar Bali ya paling tidak ada pelangkiran. Itu kan pelangkiran ini kemudian di samping untuk memuja desanya dengan segala manifestasinya juga untuk memuja leluhur. Agama Hindu ini tidak boleh melupakan leluhur. Leluhur inilah yang juga untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Leluhur ini bisa menghambat aktivitas kita untuk kebaikan. Ya, maaf omong, Bapak lihat pernah di TV itu kan, ada seseorang sudah berkeluarga gitu kan, tidak punya anak, sudah berkuur, dicarikan orang pintar ya kan, rupanya ibu ini waktu gadis pernah menggugur kandungan. Anak ini menghambat untuk terjadinya pembuahan di dalam janinnya. Jadi anak ini yang mengganggu perlu diupayakan. Nih masih gadis, hati-hati. Ya, betul. Hati-hati ya. Harus Ini dipikirkan dalam bertindak. bayi kecil itu bisa menghambat. Ya, di dalam agama Hindu begitu, bukan hanya Tuhan itu saja. Itu kan makhluk jahat pun bisa digunakan untuk menghalangi begitu. Betul. Roh orang meninggal yang tidak kita upacarai bisa juga akan mengganggu, menghambat proses keberhasilan kita. Nah, di dalam Luar biasa itu. sekali ya Pak ya pembahasan kita pada hari ini. Mungkin bisa diberikan kesimpulan sedikit saja Pak, sedikit saja terkait pembahasan kita pada hari ini agar pemirsa di rumah bisa lebih memahami terkait pembahasan kita pada hari ini Pak. Silakan Pak. Ya, Trisandya ini sedapat mungkin kita bisa laksanakan dengan baik-baik ya. Tentunya dengan
yang intinya adalah bakti kesucian hati kita. Betul, betul. Ya, tahapan-tahapan prosesnya harus diikuti. Nah, Bapak tekankan sekali masalah pranayama ini. Benar-benar ada pemangku baru Bapak tarik nafas sudah trisandi. Ini sebaiknya 3 kali paling tidak. Begitu pentingnya pengaturan nafas ini. Enggak 3 kali. Paling tidak hitungnya 142. Oke. Ya, jadi untuk mencapai hasil yang baik tentunya kita harus mengikuti paling tidak mengikuti jalan-jalan yang sudah disarankan Sudah untuk melaksanakan itu. sudah Inilah dipersiapkan kira ya. kurang lebih. Mari kita sama-sama untuk mencoba melaksanakan trisandi ini sesuai dengan aturan Aturannya yang sudah disesuaikan. gariskan. Baik Bapak, terima kasih atas pembahasan kita pada hari ini. Mungkin semoga apa yang kita bahas tadi, pertanyaan-pertanyaan yang muncul tadi juga menjadi pertanyaan dari pemirsa di rumah, sehingga kebingungan yang dialami oleh pemirsa terjawabkan oleh pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman dari KMHD Sumatera Selatan sudah membersamai kami di sini. Dan semoga pembahasan kita juga tadi bisa memberikan manfaat kepada pemirsa di rumah ya Pak. Saya selaku pembawa acara mohon maaf Pak apabila ada kesalahan kata tadi ketika memandu jalannya acara. Teman-teman juga ketika saya mengalami kesalahan kata mohon dimaafkan. Termasuk Bapak juga. Ya. Ya, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Betul. Mohon maaf. Ampure. Ya. Baiklah, pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita pada hari ini, pembahasan kita sudah luar biasa sekali dan semoga apa yang kita bahas pada hari ini bisa memberikan manfaat kepada pemirsa di rumah. Saya di sini Komang Ayu Dandari mewakili kru yang bertugas, memohon maaf apabila ada kesalahan dan pamit undur diri. Saya akhiri dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om. Suksema.